I will always remember the day. Nama saya Alda Gusnalesya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas B pagi, mata kuliah Pancasila. Pada hari ini, saya akan menyampaikan presentasi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pengertian sistem dan filsafat. Sistem dapat didefinisikan sebagai satu keseluruhan yang terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Tiap-tiap bagian mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dengan bagian yang lain. Namun demikian, tugas dan fungsi itu demi kemajuan memperkuat keseluruhan sistem tersebut. Sedangkan filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologis, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari segala sesuatu yang memperoleh kebenaran. Filsafat mempertanyakan apa hakikat atau esensi dari sesuatu. Dengan cara itu, jawaban yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa Pancasila merupakan satu pemikiran yang mendasar, yang membawakan kebenaran yang substansi atau hakiki. Pancasila yang disahkan secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu telah memenuhi persyaratan sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu merupakan satu keseluruhan yang terdiri dari bagian sila-silanya, yang merupakan tata rakit yang teratur, dan tata itu sesuai selaras dengan tata rakit keseluruhan Pancasila. Filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk dicari landasan filosofinya, dan subjek untuk mengklarifikasi aliran filsafat yang berkembang. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Pancasila memiliki 3 landasan pijak filosofi, yaitu yang pertama, ontologis. Ontologis dalam filsafat adalah tentang hakikat yang paling mendalam dan paling umum, atau mendasar. Ontologis adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologis membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Substansi berasal dari bahasa Latin substar, artinya serentak ada, bertahan, ada dalam kenyataan. Substansialitas artinya sesuatu yang berdiri sendiri. Yang kedua, epistemologis adalah tentang sifat dasar pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkungan, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Littlejohn and Foss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Yang ketiga yaitu aksiologis adalah tentang penelitian tentang nilai-nilai. Littlejohn and Foss mendefinisikan aksiologis sebagai cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai. Masalah utama dalam aksiologi adalah, bisakah teori berasal dari nilai? Positivisme meyakinkan bahwa teori dan ilmu harus bebas dari nilai, sehingga unsur ilmiah terjaga. Padahal, tidak semua aspek kehidupan manusia dapat diukur secara ilmiah. Pancasila tidak dapat diukur secara ilmiah. Pancasila mengikuti positivisme. Pancasila adalah sumber nilai bagi bangsa Indonesia, seperti nilai spiritualis, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Setiap bangsa di dunia memiliki jiwa masing-masing. Hal ini disebut dengan istilah
Volkes, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan jiwa yang memiliki peran penting untuk kehidupan Indonesia dalam jiwa Pancasila sejak kelahirannya pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Fungsi yang kedua yaitu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu memberi corak khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pembeda bangsa kita di tengah banyaknya bangsa lain di dunia. Dengan demikian, Pancasila sebagai kepribadian bangsa juga berperan sebagai identitas nasional yang diwujudkan dengan tingkah laku dan sikap mental sehingga munculnya ciri khas bangsa berupa kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya sifat norma hukum di negara Indonesia harus sesuai dan bersumber pada Pancasila. Tidak hanya itu, semua warga negara Indonesia harus patuh terhadapnya. Tidak boleh ada hukum dan peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Fungsi yang keempat yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, tidak hanya itu, filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya Pancasila menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diartikan bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam berperilaku dan menetapkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Segala bentuk cita-cita dan moral bangsa Indonesia serta kebudayaannya harus bersumber pada Pancasila. Fungsi yang kelima yaitu sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Telah disebutkan secara singkat sebelumnya bahwa cita-cita bangsa harus bersumber pada Pancasila. Hal ini bisa kita ketahui dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara jelas memuat tentang Pancasila yang menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Fungsi yang keenam yaitu menjadi filsafat hidup bangsa. Artinya filsafat Pancasila memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa. Hal ini bisa dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai kepribadian yang paling benar dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, Pancasila juga dipercaya sebagai nilai-nilai yang paling bijaksana, adil dan cocok untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Fungsi yang ketujuh yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Jika sebelumnya telah disebutkan bahwa fungsi filsafat Pancasila salah satunya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka Pancasila juga berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Segala hal yang ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, dan aspek kenegaraan lainnya harus didasarkan pada Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan lahir dari cara hidup bangsa Indonesia. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara melalui penelitian dan penyelidikan kesepakatan yang terjadi pada sidang BPUPKI. Dalam pidato I.R. Soekarno pada 1 Juni 1945. Fungsi yang kedelapan adalah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih belum memiliki Undang-Undang Dasar secara tertulis. Oleh karena itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang didasarkan pada Pancasila. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan hasil perjanjian antara PPKI yang merupakan wakil rakyat dengan rakyat untuk senantiasa membela Pancasila. Fungsi yang kesembilan yaitu memberi hakikat kehidupan bernegara. Filsafat Pancasila juga memberi jawaban Fungsi yang kesembilan yaitu memberi hakikat kehidupan bernegara. Filsafat Pancasila juga memberi jawaban atas beragam pertanyaan yang sifatnya fundamentasi atau sangat mendasar. Misalnya tentang hakikat kehidupan bernegara.
Dengan filsafat Pancasila, kita bisa mengetahui bahwa hakikat kehidupan bernegara adalah segala aspek yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat dan kelangsungan hidup negara. Sebagai contohnya adalah susunan politik, bentuk negara, susunan perekonomian negara, dan lain sebagainya. Fungsi yang 10 memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan bernegara. Dengan filsafat Pancasila, kita juga bisa mencari kebenaran yang sifatnya substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan kita bernegara. Hal ini dikarenakan dengan substansi itulah yang memiliki kebenaran yang bersifat universal bagi bangsa Indonesia di sepanjang zaman, baik dahulu, sekarang, maupun di masa yang akan datang. Pengertian dari substansi itu juga memiliki manfaat untuk menjadi faktor penentu untuk titik tolak yang bersifat deduktif dan induktif. Atau bisa diartikan juga dengan substansi itu dapat diuji apakah keadaan yang bertanggung jawab bersifat konkret dalam masyarakat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Yang ke-11 fungsi terakhir, yaitu menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Fungsi filsafat Pancasila berikutnya adalah untuk menjadi perangkat dari berbagai ilmu pengetahuan, terutama ilmu yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Hal ini bisa tercermin dari beragam contoh Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah yang kita temukan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, Pancasila merupakan salah satu filsafat yang merupakan hasil dari pencerminan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterkaitan dan ketergantungan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pengucapan kata-kata. Sekian dan terima kasih.